Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan Health Data Science. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang the impact of Big Data atau Health Data Science on Healthcare, atau bagaimana dampaknya data science dan ataupun implementasi dari Big Data terhadap sektor kesehatan. Big Data, kita akan review sedikit bahwa Big Data itu mendorong bagaimana terjadinya sebuah data yang sangat besar, gitu ya. Kemudian jenisnya juga sangat beragam dalam bentuk baik itu berkaitan dengan biological, klinis, kemudian lingkungan, dan informasi berkaitan dengan gaya hidup yang didapatkan dari individu ataupun seseorang, gitu ya, dari agregat dan ataupun populasi ataupun dari sebuah kelompok, gitu ya, yang dimana hubungannya nanti Big Data ini akan digunakan untuk kesehatan dan kesejahteraan, sehingga kedepannya akan terjadi peningkatan status kesehatan. Poin pokoknya dari dampak Big Data ataupun Health Data Science kedepannya seperti itu, gitu ya. Jadi kondisi yang sekarang adalah data kesehatan itu banyak, variasi mulai dari sifatnya biologis, klinis, gitu ya, lingkungan, bahkan sampai ke gaya hidup, sehingga nanti data-data itu atau informasi itu akan dikumpulkan, diolah, bagaimana caranya ke depan orang tersebut itu bisa terjadi peningkatan status kesehatan ataupun kesejahteraan. Nah, latar belakangnya, kenapa sih data science ataupun big data itu diterapkan di sektor kesehatan? Kita lihat ini adalah data secara tahunan, gitu, rata-rata pertumbuhannya setiap tahun berapa, gitu ya, sampai tahun 2025 kemungkinan, gitu ya, berdasarkan penelitian ini, bahwa sektor kesehatan itu menempati urutan yang pertama, gitu ya, sebanyak 36% peningkatan jumlah data setiap tahun, gitu ya, 36% peningkatan jumlah data setiap tahun. Yang lainnya, gitu ya, bisa dilihat ada 30% untuk sektor manufaktur, 26% untuk sektor keuangan, kemudian 25% untuk media dan hiburan, gitu ya. Kalau secara global, gitu ya, data-data yang dihasilkan itu sekitar 27% rata-ratanya, dibandingkan dengan data kesehatan 36%, jelas data kesehatan itu lebih banyak, gitu ya. Nah, kenapa bisa demikian terjadinya peningkatan, gitu ya, rata-rata tahunan data ini? Yang namanya adalah data exploded, gitu ya, fenomena data explode, health data explode istilahnya. Jadi data-data kesehatan itu seolah-olah menjadi sebuah bom waktu, gitu ya, tiba-tiba dar, gitu ya, dan datanya kemana-mana, tercecer, gitu ya. Mungkin akan diriman kembali bahwa data-data kesehatan yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, kebanyakan, sebagian besar, hampir 80%, bahkan mungkin 90% itu adalah data unstructured, artinya data yang tidak terstruktur, gitu ya. Baik itu data yang bersifat teks, image, gitu ya, kemudian gambar, tadi image, kemudian video, gitu ya, ataupun data dokumen, itu bermacam-macam. Nah, oleh karena itu, kenapa kita sudah mulai menggunakan data science, sudah mulai mengimplementasikan big data, karena kita tidak akan tahu ke depan data kesehatan itu seperti apa. Sekarang aja data kesehatan sudah banyak, gitu ya, jumlahnya luar biasa besar, dan itu tidak termanage dengan baik.
apalagi di Indonesia ini. Nah, dengan latar belakang tersebut, adanya Health Data Explorer gitu ya, kita akan memanfaatkan teknologi big data ini atau teknologi data science ini. Untuk apa? Untuk manfaat manusia itu sendiri, untuk kesehatan manusia sendiri gitu ya. Nah, kemudian pertumbuhan data kesehatan gitu ya, pada tahun 2020 sudah mencapai, ini prediksi gitu ya, berdasarkan riset, pada tahun 2020 saja sudah mencapai 2314 exabyte. Satu exabyte itu sama dengan 1 billion gigabytes atau 1 miliar gigabytes. Bayangkan 2314 exabyte atau 2314 billion gigabytes. Itu di seluruh dunia, ini sektor kesehatan ini menghasilkan data yang luar biasa banyak. Kita lihat di rumah sakit banyak menghasilkan data, pasien tiap harinya menghasilkan data, belum lagi kalau dalam bentuknya image gitu ya. Image data-data yang sifatnya image itu resolusinya harus baik, harus bagus, tidak bisa dikompres. Bayangkan itu kapasitas satu file image-nya dia X-ray atau MRI gitu, itu berapa giga, berapa mega, berapa ratus mega, mungkin bisa sampai 1 giga kali ya gitu ya, tergantung dari citranya ada berapa biji. Nah, oleh karena itu gitu ya, rilis WHO pada tahun 2020 gitu, hanya 4% anggota yang termasuk ke dalam WHO gitu ya, anggota yang termasuk ke dalam WHO itu hanya 4% yang bisa mengoptimalkan pelayanan data kesehatan. Hanya 4%, bayangkan gitu ya, 4% saja. Yang tadi sudah saya singgung bahwa data kesehatan itu masih jauh dari kata yang namanya manageable, artinya masih bisa di manage, dikelola gitu. Nah, kemudian banyak disparitas data gitu ya, banyak disparitas data. Kenapa? Karena banyaknya program, kemudian banyaknya program datanya beda lagi, tidak terintegrasi dengan program-program yang lain gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya datanya itu bisa redundant, bisa bertentangan gitu ya, ataupun bisa duplikasi dari beberapa tahun yang lalu, bisa saja demikian. Kemudian hampir 50% gitu ya, negara termasuk ke WHO gitu, termasuk negara-negara yang masuk ke dalam WHO itu 50%-nya hanya tidak memiliki gitu ya, tidak memiliki ataupun misalkan hanya sedikit memiliki kemampuan di dalam monitoring kualitas pelayanan kesehatan. Hanya 50%, kurang malah gitu ya, 50% loh, sisanya kemana gitu. Kemudian 89% negara melaporkan bahwa pengeluaran kesehatannya itu tinggi gitu ya. Health expenditures atau pengeluaran pembelajaran untuk kesehatannya itu lumayan sangat tinggi, dan ini terjadi di 89% negara-negara yang tergabung ke dalam organisasi WHO gitu ya. Bayangkan kalau misalkan tanpa adanya data gitu ya, apa yang akan kita planning ke depan, rencana tindak lanjut ataupun rencana pengobatan untuk ke depan seperti apa gitu ya. Jadi luar biasa urgensinya kenapa kita harus menerapkan yang namanya big data ataupun nanti pengelolaannya dalam cabang ilmu data science. Nah,
Di dalam sektor kesehatan ada 5 rights atau 5 benar gitu ya, yang bisa dibilang adalah manfaat ataupun benefit yang didapatkan dari penerapan big data. Apa saja? Pertama adalah right living, artinya benar secara kehidupan gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya big data dan ataupun penerapannya itu bisa membantu pasien-pasien secara aktif gitu ya, secara aktif berkontribusi dalam peningkatan status kesehatannya. Seperti apa? Seperti dalam mengatur pola diet, gitu ya, mengatur olahraganya, mengatur medikasi ataupun pengobatannya, gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam right living, konteksnya right living itu manusia gitu ya, data-data manusia yang dikumpulkan di dalam sebuah sistem ataupun dalam sebuah program, itu aplikasi tersebut akan memproses, akan membuat sebuah reminder bahwa manusia harus bisa menjalankan gaya hidup sehat sesuai dengan kondisi si manusia tersebut. Oleh karena itu, right yang pertama adalah right living. Kemudian right care atau pelayanan ataupun pengobatan yang tepat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika ada gejala ataupun keluhan penyakit A, B, C, D misalkan, maka nanti keluhan tersebut akan ditreatment sesuai dengan pengobatan, sesuai dengan tindakan medik yang seharusnya gitu. Kalau misalkan gitu ya, kalau misalkan pasiennya adalah batuk-batuk, maka nanti medikasinya ini gitu ya, tindakan medisnya ini kalau batuk-batuk. Atau misalkan cancer grade 5 grade 3 misalkan, tindakannya apa, tindakan mediknya apa, pengobatannya seperti apa, supaya apa? Supaya keseluruhan tadi ya, jika tepat pengobatan maka akan meningkatkan outcome, atau dalam hal ini adalah status kesehatan, mengurangi yang namanya medical error ataupun kesalahan di dalam implementasi tindakan medik, dan juga bisa meningkatkan yang namanya evidence based care atau layanan yang bersifat berdasarkan bukti gitu ya. Treatment obat X itu terbukti untuk menangani penyakit X gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian right provider, artinya bahwa setiap penyakit ya, setiap keluhan itu ada tindakannya masing-masing, tindakan secara khusus, rumah sakitnya secara khusus juga gitu ya. Terkadang ini fenomena di masyarakat, ada pasien A, keluhannya ini, penyakitnya ini, tapi dibawanya ke rumah sakit ibu dan anak. Apa yang akan dilakukan di sana gitu ya, tentunya tidak akan sesuai gitu ya, dengan keluhan ataupun penyakitnya. Contohnya apa? Contohnya berkaitan dengan misalkan orang-orang yang mengalami stroke gitu ya. Maka orang-orang yang mengalami stroke jangan larinya ke rumah sakit ibu dan anak, tapi rumah sakit yang dimana ada spesialisasi berkaitan dengan saraf, berkaitan dengan otak gitu ya. Ada dokter spesialis otaknya, dokter spesialis sarafnya, dokter spesialis bedah otak gitu ya. Nah, itu maksud dari right provider. Jadi setiap penyakit, setiap keluhan penyakit itu punya kemampuan tindakan medis yang dibutuhkannya itu berbeda-beda. Kemudian fasilitas juga bisa jadi beda gitu ya. Yang keempat, right value, artinya benar secara nilai. Maksudnya apa? Maksudnya gitu ya, seluruh tindakan medik yang diberikan kepada pasien harus bisa menimbulkan dampak yang baik terhadap kesehatannya gitu ya. Bisa dibilang namanya cost efektif, pembiayaannya itu sesuai dengan outcome-nya
sesuai dengan capaian yang diinginkan dari pengobatan tersebut. Gitu, jangan sampai pengobatan mahal tapi tetap aja sakit. Gitu. Atau misalkan pengobatan mahal tapi sembuhnya sangat lama. Gitu. Nah, itu namanya cost effective healthcare. Kemudian di dalam right value juga disebutkan bahwa big data itu nanti bisa bermanfaat untuk mencegah yang namanya fraud. Gitu ya. Fraud itu adalah kecurangan. Gitu ya. Kecurangan, baik itu kecurangan di dalam memasukkan reimbursement, gitu ya, tagihan rumah sakit. Ini yang biasanya memakai asuransi, gitu ya. Sering terjadi fraud, penyalahgunaan, penipuan dan sebagainya, gitu ya. Dan abuse itu penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan tindakan medik, gitu ya. Jadi red value ini diharapkan tindakan mediknya itu sesuai dengan penyakit, gitu ya. Kemudian tindakannya juga efektif mencegah penipuan, penyalahgunaan. Yang terakhir adalah right innovation, yaitu adalah ketika data-data dikumpulkan, gitu ya, dari berbagai rumah sakit, gitu ya, ataupun dari berbagai belahan dunia berkaitan dengan pengobatan sebuah penyakit, nanti kedepannya diharapkan ada sebuah inovasi yang menjadi terobosan dalam pengobatan penyakit X misalnya, atau penyakit tertentu, gitu. Contoh misalkan dulu yang namanya campak, gitu ya, penyakit campak itu treatmentnya seperti ini dulu, bahkan mungkin tidak ada treatmentnya. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang meninggal seperti itu. Tapi sekarang, gitu ya, sudah ditemukan terobosan-terobosan baru di dalam menghadapi ataupun mengobati penyakit campak ini. Inilah yang dimaksud dari red innovation. Jadi nanti ke depan dengan penggunaan data kesehatan yang sudah ada dengan teknologi big datanya itu dimanfaatkan untuk kesehatan, harapannya adalah terjadinya inovasi, gitu ya. Kemudian bisa juga di dalam mengembangkan terapi medis, gitu ya, yang terencana. Contoh, pada pasien kanker itu biasanya akan dilihat stage-nya itu stage berapa, dan masing-masing stage itu pengobatannya berbeda, obat-obatannya, gitu ya. Taruh contoh misalkan penyakit kanker kolon, gitu ya, kanker kolon C30, C29, gitu ya, C31. Nah, itu masing-masing stage itu akan berbeda. Ada yang memakai Volvox, ada yang memakai Volpiri, ada yang memakai Erbitux, gitu ya, untuk yang stage 4-nya, stadium 4-nya dan sebagainya. Nah, sehingga nanti setiap treatment, setiap data yang dikeluarkan pada pasien kanker kolon akan dikumpulkan, kemudian tingkat efikasinya berapa, gitu ya, sehingga nanti obat-obatan inilah yang akan tetap dipakai di dalam pengobatan kanker sampai kanker itu tidak ada pada tubuh seseorang pasien. Itu yang dimaksud dengan right innovation. Jadi ada 5 right, gitu, right living, right care, right provider, right value, dan right innovation di dalam pemanfaatan big data untuk kesehatan. Nah, kemudian manfaat di sektor public health, gitu ya. Dengan adanya e-health ataupun electronic health platform, itu secara efektif bisa mengelola pasien-pasien yang kronis, gitu ya, pasien-pasien yang kronis kayak tadi kanker, gitu ya. Nanti akan reminder, biasanya aplikasi-aplikasi dalam smartphone ataupun ponsel akan ada reminder supaya mengingatkan pasien tersebut minum obat, menjalani gaya hidup yang sehat, gitu ya. Itu namanya e-health. Nah, kemudian juga di sektor public health itu yang paling sering digunakan adalah untuk
predictive analytic atau analisis prediksi gitu ya, untuk menerapkan risiko penyakit, kemudian analisis prediksi di dalam treatment ataupun pengobatan, mengevaluasi sejauh mana program kesehatan diimplementasikan gitu ya, sehingga nanti dari hasil semua predictive analisis prediksi ini akan dibuatkan sebuah kebijakan gitu ya, Ini contoh implementasi, ini kebanyakan di Eropa gitu ya. Ada fall detector for the elderly, ada microbial source research infrastructure, ada advertising monitoring system development for outdoor media analytics, ada bioinformatics for spatial metabolomics, ada computing patterns for high performance multi-scale computing, ada elderly friendly city services for active and healthy aging gitu ya, dan masih banyak lagi contoh-contoh implementasi yang sifatnya penerapan big data di dalam sektor public health ataupun kesehatan masyarakat. Kemudian di sektor onkologi gitu ya, ini yang paling sering dilakukan adalah genome sequencing atau molecular profiling gitu ya, dan biasanya pada pasien-pasien kanker. Jadi nanti akan diidentifikasi kira-kira genom mana yang berpotensi untuk menumbuhkan kanker, sehingga nanti kalau sudah bisa dicegah gen ini, treatmentnya apa gitu ya, harapannya nanti ada upaya pencegahan gitu. Mungkin secara ekstrim ke depannya bisa saja terjadi bahwa si A tidak boleh nikah sama si C karena si C misalkan punya gen pembawa kanker misalkan, dan sebagainya. Mungkin secara ekstrim bisa sampai ke sana. Kemudian bisa melokalisir gitu ya, ataupun memprediksikan tumor yang risikonya sangat tinggi pada pasien-pasien anak-anak, gitu ya. Ini biasanya di onkologi. Kalau yang pertama, genome sequencing yang pertama, molecular profiling ini pada cancer cervix gitu ya. Kemudian tumor juga bisa terjadi di tumor rahim misalkan dan sebagainya, sehingga nanti bisa ada upaya prediksi dan pencegahan. Nah, ini contoh implementasinya gitu ya. Cloud XI gitu, itu cloud-based software solution for next generation diagnostic in infectious disease. Kemudian I manage cancer, empowering patients and strengthening self-management in cancer disease. MOCHA, models of child health appraise. Ada IASIS, integration and analysis of heterogeneous big data for precision medicine and suggested treatments for different types of patients. Nah, masih banyak dampak sebenarnya yang bisa diberikan ataupun yang bisa dirasakan oleh kita sebagai manusia yang memanfaatkan big data. Nah, kira-kira teman-teman bisa menjelaskan lebih lanjut manfaat dari big data atau health data science? Silakan didiskusikan. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.